Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, ketika dunia membenci kita. Ayat intinya saya ambil dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Tuhan Yesus pernah mengingatkan murid-muridnya bahwa dunia akan membenci mereka oleh karena mereka mengikut Yesus. Dunia yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak percaya akan Kristus Yesus sebagai Tuhan, lalu membenci orang-orang yang percaya. Pesan Yesus tersebut juga berlaku bagi gereja Tuhan masa kini. Dunia akan senantiasa membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka akan melakukan hal-hal yang menyulitkan orang percaya. Tujuannya cuma satu, yaitu agar kita meninggalkan iman percaya kita kepada Kristus dan mengikut ajaran mereka. Kebencian itu bisa berwujud dalam berbagai hal, misalnya hinaan, diskriminasi, sampai pada penganiayaan secara fisik seperti terjadi di beberapa tempat. Lalu mengapa dunia membenci orang percaya? Yang pertama, karena kita bukan dari dunia dan Tuhan telah memilih kita. Yang kedua, sebagaimana dunia telah menganiaya Yesus, demikian juga dunia perbuat bagi orang percaya. Yang ketiga, karena dunia tidak mengenal Bapa yang telah mengutus Yesus. Lalu apa yang dunia perbuat bagi Yesus? Dunia membenci Yesus, berarti dunia membenci Bapa. Justru setelah melihat Yesus, dunia membenci Yesus maupun Bapa. Dunia membenci tanpa alasan. Kita boleh baca ayat 25. Di mana yang pertama, semua perbuatan Yesus dianggap sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan jahat dunia. Yang kedua, semua pengajaran Yesus yang menekankan pada kehidupan roh, dunia tidak dapat menerimanya karena dunia hidup di dalam daging. Yang ketiga, berita salib kematian Yesus adalah kehinaan bagi dunia, sementara berita itu kemuliaan bagi orang percaya. Dengan kata lain, kebencian dunia atas Yesus karena tidak ada titik temunya antara keinginan dunia dan keinginan Yesus. Yesus ingin sampaikan berkenaan dengan dunia yang membenci kita adalah bahwa sekalipun dunia membenci kita, namun kita tidak boleh membalas membenci mereka. Yang kita benci bukanlah orangnya, tetapi adalah kelakuan mereka yang tidak mau percaya dan berbuat jahat. Tuhan Yesus justru mendorong kita agar dapat bersaksi tentang kasih Tuhan kepada mereka yang membenci kita. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa sebagai orang yang telah dipilih menjadi kepunyaannya, kita perlu bersaksi kepada mereka yang belum percaya. Yohanes 15 ayat 25 sampai 27. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat
mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ayat di atas mengingatkan kita bahwa dunia memang membenci kita tanpa alasan, sama seperti mereka membenci Yesus tanpa alasan. Namun tidak perlu khawatir akan hal tersebut, sebab Tuhan Yesus sendiri akan mengirimkan roh penghibur, yaitu roh kebenaran. Roh tersebut tidak hanya menghibur kita di tengah kebencian, tetapi juga akan menyatakan kebenaran tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun Tuhan juga menegaskan agar kita juga bersaksi kepada dunia tentang siapa Yesus, mewartakan tentang kasih Tuhan kepada mereka yang membenci kita. Ketika dunia membenci kita, marilah kita menanggapinya dengan benar. Kebencian itu justru semakin membuktikan bahwa kita bukan dari dunia. Kita adalah milik Kristus. Bagaimana sebaiknya menyikapi bila kita dibenci? Yang pertama, kebencian harus dihadapi dengan kasih dan pengampunan. Yang kedua, saudara tidak perlu menanggapinya dengan amarah dan panas hati, melainkan dengan kelemah lembutan. Ketiga, ketika mereka membenci kita, kita harus mengasihi mereka. Dan hal ini sebagai kesaksian bagi dunia bahwa kita anak-anak Tuhan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mengerti bila mana ada yang membenci kita. Karena Tuhan juga sudah memperingatkan kita bahwa dunia akan membenci kita, karena kita bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal dari Tuhan. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bagaimana sikap kami ketika dunia membenci kami karena Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kekuatan melalui firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, menyikapinya dengan kasih, sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.